Siapa sih yang tidak mengenal yang namanya gerak? Kita sebagai manusia seringkali pun bergerak. Kita pergi dari rumah menuju sekolah saja, maka kita sudah bergerak. Benda-benda di sekitar kita juga ada yang bergerak, seperti mobil, sepeda motor, dan bahkan benda-benda luar angkasa juga ada yang bergerak, seperti bumi yang mengelilingi matahari. Jadi, sudah mengerti dong sekarang apa itu yang namanya gerak? Gerak adalah perpindahan atau perubahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain yang menjadi acuan. Nah, gerak yang kita bahas sekarang adalah gerak satu dimensi. Gerak satu dimensi adalah gerak suatu objek yang terjadi di sepanjang garis lurus. Gerak satu dimensi seringkali kita jumpai dalam kehidupan kita, yang mungkin secara tidak sadar bahwa sesuatu yang sedang terjadi merupakan aktualisasi dari gerak satu dimensi itu sendiri. Nah, di sini saya akan mengajarkan kepada kita bagaimana gerakan satu dimensi di dalam kehidupan kita. Penasaran? Yuk tonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum itu, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, tekan lonceng notifikasinya, serta share kepada teman-teman yang lain. Gerak satu dimensi dibagi atas 3 bagian, yaitu ada gerak semu, gerak relatif, dan gerak lurus. Yang pertama, gerak semu. Gerak semu adalah gerak benda yang diam tetapi seolah-olah bergerak karena adanya pengamat. Gerak semu ini banyak terjadi di sekitar kita, seperti bumi yang berputar pada porosnya mengelilingi matahari. Kita sebagai pengamat yang ada di bumi, kalau kita perhatikan seolah-olah matahari lah yang bergerak, di mana terbit dari timur dan terbenam di barat. Padahal bukan matahari lah yang bergerak, melainkan bumi itu sendiri. Contoh lain dari gerak semu adalah seperti pohon yang seolah-olah bergerak ketika kita sedang berada di dalam mobil. Siapa sih yang tidak pernah naik mobil? Pasti pernah kan? Nah, ketika kita berada di dalam mobil, kalau kita perhatikan pohon sekitar, seolah-olah pohonnya lah yang bergerak. Padahal yang sebenarnya mobil sendirilah yang bergerak. Yang kedua, gerak relatif. Gerak relatif adalah gerak suatu benda yang bergantung pada titik acuannya, di mana benda bergerak dapat dikatakan tidak bergerak. Nah, gerak relatif ini hampir sama dengan gerak semu yang sebelumnya. Kalau gerak semu, sesuai hasil pengamat, benda diam dikatakan bergerak. Sementara pada gerak relatif ini, sesuai hasil pengamat, benda bergerak dikatakan diam. Contohnya seperti bila kita sedang naik kendaraan dengan titik acuan adalah gedung. Maka dari hasil pengamat, seakan-akan kita yang ada di atas kendaraan diam, padahal kita sendirilah yang bergerak. Dan yang ketiga itu gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang terjadi di sepanjang garis lurus yang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lurus beraturan dengan kecepatan tetap atau konstan. Nah, beberapa penerapan gerak lurus ini dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, perjalanan kereta api. Kecepatan kereta api selalu konstan, sehingga jadwal tiba di stasiun tujuan pun biasanya bisa ditentukan. Yang kedua, perjalanan kapal laut. Kapal laut melakukan perjalanan dengan menyeberangi lautan lepas yang biasanya bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap, dan ketika sudah mendekati pelabuhan, kapal baru mengubah haluan dan mengurangi kecepatan. Sementara gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda dengan besar percepatan dan arah percepatan yang konstan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti gerak jatuh bebas atau benda-benda yang jatuh bebas. Alasannya karena saat benda tersebut jatuh, kecepatannya semakin lama mendekati tanah akan semakin besar. Contohnya seperti buah kelapa
yang jatuh dari pohonnya. Jatuhnya buah apel dari pohonnya, dan masih banyak lagi. Contoh yang kedua yaitu menggas dan mengerem kendaraan. Saat menginjak pedal gas pada mobil atau menarik stang gas pada motor, maka kecepatan kendaraan akan semakin bertambah. Sementara saat mengerem, kecepatannya tentu akan semakin berkurang. Nah, jadi seperti itu contoh penerapan gerak satu dimensi dalam kehidupan. Untuk penerapan gerak dua dimensi akan diteruskan oleh teman saya, Tuinda Service Laia. Gerak dua dimensi merupakan gerak dalam bidang datar. Contoh dari gerak dua dimensi ini adalah gerak peluru, gerak melingkar, dan ketiga adalah gerak relatif. Hal yang perlu kita pelajari pada gerak dua dimensi ini adalah yang pertama, posisi. Posisi merupakan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Untuk lebih mengerti, kita bisa memperhatikan gambar. Oke teman-teman, demikian sajalah video tentang gerak satu dimensi dan gerak dua dimensi dalam kehidupan sehari-hari. Kami adalah mahasiswa-mahasiswi Prodi Pendidikan Fisika di Universitas Dharma Agung, Medan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen. Berikut adalah perkenalan singkat dari kelompok kami.